warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pintar. Kita bertemu lagi di podcast Taman Pintar untuk episode spesial di hari ini di Gerakan Nasional Aksi Gizi Serentak. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Bu Intan Norma M, Sarjana Gizi dari Puskesmas Kaliwungu. Beliau adalah ahli gizi di Puskesmas Kaliwungu. Kita akan berbincang-bincang mengenai Gerakan Nasional Aksi Gizi, anemia, dan pentingnya sarapan untuk siswa-siswi. Nah, kalian harus menyimak podcast ini sampai selesai, gitu ya. Oke, Bu Norma, selamat datang. Kita panggilnya Bu Norma aja ya. Biasanya sih saya dipanggil Bu Intan. Oh, Bu Intan. Oke, kalau kita buka dulu Bu Intan, podcast kita hari ini. Kalau saya bilang podcast Taman Pintar, Bu Intan bisa bilang podcastnya orang pintar. Oke, podcast Taman Pintar, Podcastnya orang pintar. wah, mantap sekali Bu Intan. Oke Bu, pertanyaan saya pertama Bu, ini tentang hari ini nih. Hari ini adalah Gerakan Nasional Aksi Gizi Serentak. Apa sih Bu tujuannya Bu sebenarnya? Ya, hari ini merupakan aksi gizi nasional serentak ya, yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatannya itu banyak, berupa ada yang pertama itu makan bersama, lalu kemudian senam bersama. Oh, senam bersama juga. Betul. Kemudian tadi kita sudah lakukan minum FA, tablet zat besi. Nah, kita minum bersama-sama. Kemudian kita mengisi aplikasi ceria. Oh, aplikasi ceria. Betul. Murid-murid tadi sudah mengisi, menandakan bahwa murid-murid sudah berkomitmen untuk meminum tablet zat besi setiap minggunya. Setiap minggu. Jadi diminum seminggu sekali ya Bu ya? Betul. Ya, jangan tiap hari ya. Tapi ada catatan juga. Jika teman-teman yang putri sedang menstruasi, harus diminum setiap hari. Oh, kalau yang sedang menstruasi boleh diminum setiap hari. Malah dianjurkan. Dianjurkan. Dianjurkan setiap hari seperti itu. Jadi nanti yang anak putri yang menstruasi bisa meminumnya setiap hari. Bagi yang belum download Ceria aplikasi, nanti linknya ada di deskripsi kalau kalian belum tahu, gitu ya. Jadi itulah Gerakan Nasional Aksi Gizi. Kita sudah lakukan sarapan bersama, pembagian tablet FE ya, dan edukasi tentang sarapan Ibu. Betul sekali. Nanti kita sudah melihat nih anak-anak 800 anak sarapan bersama. Nah, tapi saya masih lihat nih ada anak yang sarapan paginya itu Indomie Bu. Nah, sebenarnya Indonesia banget ya. Indomie dan nasi. Indomie dan nasi. Karbo plus karbo. Iya. Ya, sekarang nih Bu, karena saya juga dulu sempat nih jadi anak kos kan Bu ya. Setiap hari makannya Indomie. Sebenarnya makanan sarapan sehat tuh yang seperti apa sih Bu? Sarapan yang sehat seperti apa? Iya. Oke. Nah, sarapan sehat yang seperti apa? Itu tentunya harus lengkap ya. Lengkap di sini artinya semua kebutuhan nutrisi itu ada. Dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus ada. Jadi idealnya memang harus komplit. Harus komplit. Iya, harus komplit itu. Jika memang anak tidak doyan nasi, bolehkah diganti mie seperti tadi? Boleh dengan boleh dong. Boleh, tapi itu kan hanya sumber karbo. Biasanya yang sering kita temui itu mie-nya itu plus nasi. Harusnya mie-nya itu dikasih apa Pak? Telur. Iya, terus tempe, protein juga boleh. Telur atau ayam. Terus kemudian sayuran bersama Makanya kalau kita pergi ke warung kopi apa sih itu yang Indomie itu ada sayurnya. Warmindo betul sekali. Itu ada sayurnya. Nah itu sayurnya dibanyakin karena kalau Warmindo itu kan sedikit sayurnya. Itu ditambah sayurnya, sudah ada sumber karbonya dari minyak, terus kemudian ada proteinnya dari telurnya. Seperti itu. Jadi lengkap sebenarnya. Lengkap harusnya. Gitu. Apalagi minumnya susu ya Bu? Minumnya kalau minumnya cukup air putih. Cukup air putih saja. Ya, susunya nanti diberi jarak sekitar 2 jam setelah makan. Oke. Ya ini ya, bagi pemirsa podcast Taman Pintar nih anak-anak semuanya yang nonton, kalian kalau sarapan jangan nasi campur mie, nanti isinya karbo semua ya. Terus belum mie tapi dengan telur, ayam, sayurannya sayurannya dibanyakin ya.
boleh. Atau mungkin minum air jeruk boleh. Oke. Jangan minum teh setelah makan. Oke, siap Bu. Jadi ini lagi Bu, tadi saya juga mendengar nih tentang pemberian edukasi tentang anemia. Betul. Anemia itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau saya tahu kan anemia itu ya darah saya berkurang. Karena saya awam ya, saya tidak tahu. Mungkin Bu Intan bisa menjelaskan. Apa sih anemia ini? Oh iya, kalau orang awam ya, kita mestinya nyebutnya bukan orang kesehatan, biasanya nyebutnya Bu, saya kurang darah. Iya. Nah, jadi pikirannya itu darahnya yang harusnya 10 liter, kok aku membawa 5 liter misalnya seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi bukan cairan atau darahnya yang kurang ya, tapi kadar hemoglobin. Jadi di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin atau HB kita nyebutnya ya. Nah itu jika kadarnya kurang dari normal ya, kalau untuk perempuan itu, untuk remaja di bawah 11 gram per desiliter ya, untuk wanita hamil di bawah 12. Nah itulah yang disebut dengan anemia. Jadi HB-nya itu yang rendah, kurang dari di bawah ambang batas normal. Di bawah ambang batas normal. Nah, sedangkan hemoglobin sendiri itu dia berfungsi yang paling penting adalah salah satu untuk mentransfer oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, kalau pada remaja, misal kita kekurangan HB, pasti efeknya banyak. Karena organ tubuh kita, terutama otak, tidak akan mendapatkan nutrisi baik itu zat gizi maupun oksigen ya terutama. Makanya kita jadi mudah lelah, tidak konsentrasi. Ya betul, baru jam 10 udah lelah, ngantuk. Nah itu efeknya seperti itu. Dan ini juga kalau pada wanita atau pada remaja putri itu lebih berbahaya lagi, karena teman-teman remaja putri ini kan calon ibu. Nah nanti juga akan berakibat bisa melahirkan bayi yang kecil, stunting, terus kemudian cacat, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Oh iya, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Makanya dengan aksi gizi serentak ini diharapkan teman-teman semua, terutama siswa-siswi memahami bahwa pola gizi seimbang itu juga penting. Sarapan itu penting, minum FE itu penting. Jadi semuanya diharapkan bisa melek gizi. Melek gizi istilahnya. Jadi tahu apa yang harus dikonsumsi setiap hari. Betul sekali Pak. Kalau pantangan itu, misalnya saya remaja nih, anak-anak SMP nih, ada nggak sih makanan yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi untuk usia itu, karena mereka sebagai calon ibu misalnya, ada nggak saat menstruasi yang nggak boleh makan ini, atau mungkin nanti darahnya berlebihan? Nggak ada kalau darah berlebihan sih Mas ya. Tapi gini, ketika kita sedang menghadapi masa menstruasi itu kan darah kita kan banyak yang keluar. Otomatis di situ juga ada komponen berupa HB juga pasti akan turun kadarnya. Maka itu kita harus mensuplai dari luar. Makanya salah satunya contohnya adalah minum tablet FE setiap hari ketika kita sedang haid. Terus kemudian tidak boleh minum teh ya. Tidak boleh minum teh, kopi 2 jam setelah kita meminum tablet FE tersebut. Harus dengan air putih. Kalau misalnya mau dengan air jeruk boleh, karena vitamin C yang ada di dalam air jeruk itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi itu sendiri. Jadi kalau ada air putih boleh, silahkan minum air putih. Yang penting jangan pakai teh, kopi, soda itu 2 jam setelah minum itu tidak diperkenankan. Setelah makan juga ya Pak ya, sama, karena nanti ada beberapa zat gizi di dalam makanan juga yang akan terhambat penyerapannya. Ketika kita setelah selesai makan nunggu 2 jam dulu. Jadi teh atau kopi. Betul. Jadi kalau mau minum, pengen kebelet minum yang manis, mending minum es jeruk aja. Kalau saran saya seperti itu. Jadi tadi saya juga dengar tuh waktu ada Bu Intan cerita tuh, bahwa ternyata pil itu bukan terus nanti diminum jadi darah, ternyata enggak. Tidak. Jadi itu zat besi yang akan memproduksi hemoglobin. Betul sekali. Jadi jangan sampai salah nih, dikira nanti ya teman-teman podcast Sahabat Pintar ini mengira bahwa itu dikonsumsi terus jadi darah. Terus darahnya jadi tambah 1 liter. Tidak seperti itu ya. Terus kemudian selain zat besi Pak, ini ada lagi satu komponen pembentuk yang utama yaitu protein. Makanya teman-teman ini
kalau sarapan, makan siang itu harus ada protein hewaninya. Oke. Nah, ini harus yang ada protein. iya, hewani, entah itu telur, entah itu ikan atau ayam seperti itu. Oke. Gitu. Ini Jadi- pertanyaan titipan Bu, anak-anak cowok nih. Iya. Nah, kok saya nggak dapat pil sih Pak? Kan saya juga pengen minum zat besi. Apakah boleh dikonsumsi untuk anak cowok atau nggak boleh? Atau ya boleh tapi tidak perlu banyak-banyak. Nah, nih. boleh saja diminum. Tapi untuk sekarang memang kita fokuskan ke remaja putri dulu. Oh, Nanti gitu. kedepannya akan kita rencanakan juga mungkin untuk yang remaja laki-laki. Iya, Ya. remaja. Tapi karena ini fokusnya lagi ke remaja putri ya, karena remaja putri kan haid. Iya, Terus kemudian lebih banyak terkuras Bu ya. betul sekali. Ya, Oke, seperti oke, itu. oke. Ya, jadi sobat pintar, hari ini kita sudah ngobrol banyak nih tentang Hari Nasional Aksi Gizi Serentak. Kalian juga sudah melaksanakan, kita sudah mendengarkan tentang pentingnya sarapan ya Bu ya. Iya. Ya, dan gizi yang harus ada di sarapan kalian. Oke. Oke Bu, gitu saja. Kita singkat tetapi sanggup bermakna. Terima kasih sekali Bu Intan Norma, Sarjana Gizi dari Puskesmas Kaliwungu. Oke, sampai bertemu lagi Sobat Pintar di episode berikutnya. Yes. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.